Tetapi kenapa kemudian tuntutan ini terus menerus meluas hingga hari ini? Kan this is the question. Jadi saya kira tidak hanya ditinggalkan oleh teman-teman elit politiknya, tapi sudah ditinggalkan oleh rakyat. Itu. Sampai di sesi terakhir rakyat bersuara, saya memberikan kesempatan satu persatu untuk closing statement. Saya mulai dari Bung Silvester Matutina. Silakan Bung Silver. Ya, tadi saya mengapresiasi ya teman-teman yang turun, terlebih teman-teman mahasiswa ya. Tapi saya juga harus sebagai orang yang juga mungkin bukan lagi puluhan, ratusan kali turun aksi demo dan juga mengadvokasi rakyat di mana-mana. Kalau memang urusan pukul-pukulan atau tendang-tendangan itu bahkan menginap 1 kali 24 jam, itu memang terjadi fenomena ini di mana saja gitu loh. Ya, jadi bukan saya juga setuju dengan itu, saya sama sekali tidak setuju. Tapi memang kan kondisi kita ya kan dari demo-demo yang ada dulu ya kan, dari kita contoh aja mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, demo buruh, demo tanah rakyat, kan pasti ada gesekan-gesekan itu. Tapi kan sampai saat ini ya kita melihat sih Indonesia baik-baik saja gitu loh. Ya. Jadi tidak ada suatu horor yang menakutkan ya kan, aparat bawa senjata, nembaki atau bunuh orang. Saya akan di depan untuk itu. Saya yakinkan 100% saya juga di depan. Gitu loh. Tapi kalau gesekan, adik-adik turun, saya pun sering gitu loh. Hidungnya bengkok, Mang. Iya, dan itu silakan, kita juga prihatin ya. Saya juga turut prihatin, Bang. Kalau bisa ya lakukan gugatan atau apa gitu loh. Ya bukan berarti kita ini nggak kita prihatin dan kita juga tidak mau kekerasan ini berlanjut. Tapi memang situasi di lapangan kalau kita melakukan aksi itu biasanya memang terjadi dari dulu sampai sekarang gitu loh. Ya, jadi sekali lagi kita mengapresiasi, tapi kan ke depannya ini kan kita mau agar menatap Indonesia yang lebih baik gitu loh. Kita koreksi yang kemarin-kemarin yang salah ya, dan kita lihat saat ini revisi undang-undang pilkada itu dibatalkan ya kan. Akhirnya kita semua mengikuti keputusan dari MK ya. Kemarin juga sudah PKPU dan segera diundangkan juga. Ya marilah saat ini ya kan, ini kan bagian dari resiko perjuangan adik-adik gitu loh ya. Sama yang pernah kami lakukan juga dulu ya. Jadi ke depannya mari kita sama-sama menatap agar benar-benar kita sama-sama memperbaiki dan kita sama-sama membangun bangsa ini yang lebih baik. Baik. Intinya itu. Baik. Bung Refli, silakan. Ya, saya sudah closing statement ya. Padahal menurut saya fenomena terakhir hari-hari terakhir ini menarik untuk kita bahas lebih jauh. Dan ini jungkir balik betul, akrobat menuju pilkada. Ya, satu pembatalan rancangan undang-undang pilkada itu luar biasa menurut saya. Kenapa selama ini mau di demo, mau berdarah, mau ada korban dan lain sebagainya terus. RUU KUHP, RUU KPK, Omnibus Law, RUU pertambangan dan lain sebagainya. Jadi menarik kan sebenarnya. Politik itu kalau panggung depannya saja ya kita bisa ngomong yang normal. Tapi kalau panggung belakangnya luar biasa analisisnya. Dan kita kaitkan dengan misalnya statement Prabowo di PAN soal ngintelin, ya kan? Jangan diintel-intelin dong, saya itu nggak enak. Maksudnya kemana tuh? Ya nanti, ya makanya saya bilang sayang sudah closing statement kan. Oke. Nah lalu Kita dia cermati. juga cerita mengenai haus kekuasaan. Iya. Demo soal asing dan lain sebagainya. Itu analisisnya bisa panjang itu. Termasuk juga ada yang ngomong di acara Nasdem sudah mulai ditinggalkan. Datang rame-rame, tapi sekarang rame-rame mau ditinggalkan. Pak Jokowi ngomong seperti Ya, sekarang kita bicara test case ya. Satu saja, karena nggak ada waktunya soalnya. Misalnya RUU Pilkada. Siapa yang diuntungkan dengan RUU Pilkada tersebut? Kita kan bicara siapa yang diuntungkan.
tentu yang diuntungkan adalah satu, Kimplas, kan begitu. Kalau RUU Pilkada itu disahkan, maka PDIP tidak bisa mengajukan calon dan calon bisa dipastikan cuma dari Kimplas dan barangkali calon independen yang tidak kuat-kuat amat. Yang kedua, yang diuntungkan Istana, Jokowi. Karena kalau RUU Pilkada itu disahkan, maka Kaisang hidup lagi. Putusan Mahkamah Agung itu kemudian muncul lagi, eksis lagi. Nah, tetapi kita lihat fenomenanya. Itu pukul 10.30 sudah dinyatakan tidak jadi paripurnanya. Tidak memenuhi quorum. Barangkali betul karena dicegat oleh adik-adik semua. Tapi tentu ada yang lebih dalam dari itu. Ya kan? Karena yang namanya paripurna itu ditunda mau diadakan lagi di tempat yang lain, bukan di tempat yang lain, di waktu yang lain tetap bisa sesungguhnya. Tapi betul-betul selesai RUU Pilkada itu tidak diparipurnakan. Padahal tinggal paripurna. Nah ini kan menarik sesungguhnya. Karena itu jangan-jangan itulah kata-kata saya mulai ditinggalkan. Dan saya kira setelah RUU Pilkada tersebut tidak jadi disetujui, istilahnya disetujui kalau di DPR. Tidak jadi disahkan oleh Presiden, ya, karena tidak disetujui DPR. Tetapi kenapa kemudian tuntutan ini terus menerus meluas hingga hari ini? Kan this is the question. Jadi saya kira tidak hanya ditinggalkan oleh teman-teman elit politiknya, tapi sudah ditinggalkan oleh rakyat. Itu dugaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Mr. Ki. Ya, saya lihat apa yang terjadi pada hari ini ya bagian dari dinamika politik kita. MK membuat keputusan menulis pasal, saya terus terang tidak setuju. Tapi seperti kata Bung Refli, waktunya udah nggak ada lagi karena ini penutup. Harusnya menurut saya MK ya sebagai lembaga yudikatif ya menerima dan menolak. Kemudian bagaimana rumusan pasal-pasalnya, ayat-ayatnya dikembalikan kepada DPR. DPR berusaha menjalankan tugasnya sebagai kuasa pembuat undang-undang. Ada masyarakat, ada mahasiswa dengan pandangannya yang keputusan MK itu didukung oleh mahasiswa. Dan intinya adalah sintesa dari semua ini. Jadi PKPU menggunakan keputusan 60 dan 70 dari Mahkamah Konstitusi. Dan kalau buat saya sih, dengan keputusan ini maka kita akan menjalani proses selanjutnya yang saya sampaikan tadi. Bahwa calon-calon akan diputuskan oleh partai politik dengan dinamika yang ada. Banyak yang menarik, Golkar yang tadinya ke Andra Soni kemudian ke Airin. Yang PDI Perjuangan yang tadinya Anies Baswedan jadi ke Pramono Anung. Entah besok nanti ada kejutan apa lagi misalnya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, siapa saja calonnya di luar Deddy Mulyadi, ini semua akan menjadi proses-proses politik yang berjalan ke depan. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah dialektika ya. Jadi ada suatu pemikiran ditanggapi oleh pemikiran yang lain dan ya itulah dinamika kebangsaan kita ya. Dan kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan. Hemat saya transisi berjalan dengan dengan sebaik-baiknya. Husnul khotimah. Ya, diusahakan sebaik-baiknya antara Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Pak Jokowi berusaha membantu, baik dari segi kelembagaan, dari segi personalia, dari segi penganggaran, program-program Pak Prabowo coba diakomodasi. Barusan saya baca juga Bu Sri Mulyani juga memberikan ruang itu. Tommy Jiwandono yang tim transisi dari Pak Prabowo juga menjadi wakil menteri. Saya melihat itu sebagai suatu upaya untuk melakukan transisi pemerintahan yang semulus-mulusnya, sebaik-baiknya. Sehingga nanti pemerintahan berikutnya bisa bekerja lebih baik dan istilahnya pada hari pertama pun sudah langsung bisa bekerja secara optimal dan maksimal. Mungkin itu. Oke, baik. Bung Adian silakan. Closing statement. Dulu tuh tahun 66 tuh ada puisi namanya Lampu Merah. Yang tulis itu Yuyun SS kalau tidak salah. Beberapa baitnya tertulis begini. Bila hari ini
kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak adilkan, bila hari ini orang lain tidak benarkan, tunggulah hari esok, engkau akan dapat giliran. Nah itu puisi yang ditulis oleh angkatan 66, yang kemudian saya bacakan 26 tahun lalu oleh angkatan 98. Dan peristiwa yang serupa dalam puisi itu terjadi lagi 2024 kemarin. Artinya bahwa ya kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah belajar bagaimana memperlakukan rakyat dengan baik. Kita tidak pernah belajar bagaimana menempatkan konstitusi dengan baik dan sebagainya. Sehingga kemudian dan sederhana kita bisa bilang itu kemarin cuma dinamika. Oh ya, merubah konstitusi, melawan keputusan MK dengan melalui institusi DPR, kita anggap itu dinamika? Enggak, itu sudah bukan dinamika. Tapi sekali lagi, puisi itu kembali tertulis dalam kepala saya, bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan dinistakan. Terima kasih. Saya kira saya kembali kepada tema undangan ini ya, tentang pilkada walaupun dibahas jungkir balik yang lain-lain ya. Saya kira proses hari ini sudah dimulai dengan pendaftaran pasangan calon dan kemudian kita tunggu sampai tanggal 29. Dan saya sebagai lawyer ini ya menerima juga beberapa komplain atau beberapa upaya untuk mendaftarkan, dan pilihan jatuh pada partai-partai kecil itu, misalnya Partai Gelora, partai yang lain, Partai Hanura. Ya. Artinya apa? Proses di DPR kemarin yang merujuk pada putusan MK itu memberikan jalan kepada keseimbangan demokrasi, partisipasi politik yang lebih luas, partai-partai kecil nyangkut. Itu sangat positif sekali. Dan saya kira memang kita harus ya menanamkan rasa baik ya, rasa optimisme untuk ke depan. Dan kemudian seperti tadi Pak Kodari bilang, proses transisi telah dipersiapkan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dengan penunjukan wakil menteri dan keterbukaan. Saya percaya ya bahwa Pak Prabowo ini akan membawa perjalanan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ya, memang dilanjutkan beberapa hal, kemudian diperbaiki beberapa hal. Itu optimisme saya. Yakin karena Pak Prabowo ini telah berjuang untuk demokrasi telah sekian lama mendirikan partai. Jadi sekali lagi, saya optimis ke depan. Memang ada masalah ya kita perbaiki. Ada masalah kita duduk bersama bicara. Dan DPR kita sangat berharap bisa menyelesaikan masalah ini. Masalah bangsa ini berbicara dengan pemerintah. Normatifnya begitu. Rakyat juga didengar suaranya. Kalau ada hal yang kemarin memilukan, saya kira menjadi sebuah catatan yang supaya tidak terulang kembali. Kira-kira gitu, terima kasih. Oke. Kalau sebelah kini dengarnya panggung depan indah. Kalau yang di sini panggung tengah dan panggung belakang. Silakan Bu Rocky. Enggak, saya mau bahas apa yang ada di depan panggung. Satu soal white coffee, kedua soal mineral. Hobi saya adalah masuk keluar hutan, bukan masuk keluar istana. Jadi saya mau terangkan dulu, kalau naik gunung itu, kira-kira setengah jam sebelum nyampe puncak, kita udah kehabisan energi itu. Padahal udah dikit lagi itu. Biasa tinggal 200 meter, lalu kita minum white coffee, energi tumbuh lagi, nyampe. Tanggung. Kalau sekarang rakyat menganggap bahwa the beginning of the end, Presiden Jokowi mesti dilengsarkan. Tanggung, tinggal butuh setengah gelas white coffee untuk tiba pada proses impeachment. Impeachable itu memungkinkan impeachment. Itu yang ada di dalam benak rakyat Indonesia hari ini. Kalau kita turun gunung, satu waktu saya naik gunung Elbrus di Rusia, itu di wilayah Kaukasia. Elbrus itu gunung es tertinggi di Eropa. Saya turun dari Elbrus, menemukan sebuah kota. Saya teringat kota itu karena saya lihat Le Minerale itu. Kota itu namanya Mineraje Vodi, kata mineral di situ. Tapi kalau kita jalan di kota itu,
ada bau wangi. Karena kota itu adalah produsen minyak wangi, deodoran, dan segala macam parfum. Kalau Anda ke Rusia, Anda mampir ke kota itu, mineral itu. Jadi sebetulnya masih ada kota yang menghasilkan wangi, tapi itu di Rusia, bukan di Solo. Terima kasih. Silakan, saya berikan kesempatan terakhir pada Bung Iqbal dan nanti Bu Macica. Mahasiswa aja, Mas Saiman, maksudnya ini juga. Anda mau nanya ke mahasiswa boleh? Boleh, boleh. Mereka yang kasih apa? Oh, Anda kasih waktu Anda ke mereka. Iya. Ya udah, nggak ada ya. Sebelah kanan mau. Sebelah kanan Anda mungkin. Boleh. Ayo berani. Ayo jadi pemberani. Ya, silakan. Luar biasa Bung Iqbal. Oke. Perkenalkan nama dulu ya, nama. Baik, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Mesak. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Mungkin sebelumnya saya hanya ingin memberikan. Bukan bertanya, ini closing statement. Apa Ya, yang ingin betul. Anda sampaikan? Iya betul, ini adalah sebuah closing statement di mana saya ingin memberikan tanggapan seperti kata-kata Indonesia tidak baik-baik saja. Mungkin ini saya tadi seperti dengar kok apa yang membuat, maaf bapak-bapak di sini bisa menyebutkan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia tidak baik-baik. Yang mana? Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia sedang baik-baik saja, maksud saya. Oke. Iya, Indonesia sedang baik-baik saja. Sedangkan kami, Anda aneh dengan iya pernyataan betul itu? sekali. Oke. Gitu. Sedangkan kami mahasiswa gitu, bahkan jujur kami dari salah satu jurusan gitu yang memang tidak terperosok ke dalam dunia hukum, tapi kami bisa ini Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Bahkan kami sampai ada beberapa teman kami yang turun untuk ikut berdemo gitu. Bahkan padahal mereka tahu demo ini yang memang sudah dinormalisasi bahwa demo itu pasti akan ada sebuah kekerasan gitu. Mereka tidak takut akan hal itu. Mereka berani untuk apa? Untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi gitu. Namun saya mendengar kok bisa disebutkan bahwa Indonesia masih baik-baik saja gitu. Itu yang membuat saya kayak aduh, ini ada yang tidak beres sebetulnya. Seperti itu, terima kasih. Bu Macica terakhir silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Singkat saja nggak apa-apa. Silakan. Mau panjang juga nggak apa-apa. Terima kasih. Saya mungkin sebagai orang tua. Ibu sempat menangis waktu Iqbal, padahal udah besar loh Bu, 28 tahun betul ya? Iya. 28 tahun yang kemudian sempat tidak ditahan ya, tapi kemudian masuk mobil tahanan dan diperiksa di ruang penyidik waktu itu ya. Ya, been there. Saya pernah seperti itu. Iya. Silakan. Saya prihatin ya sebagai seorang ibu, karena saya membesarkan anak saya bukan dengan mudah, apalagi dengan perjuangan seorang ibu yang sendiri membesarkan anak, kemudian ketika anak saya berdemo diperlakukan dengan tidak manusiawi, saya kemudian melihat bahwa apakah harus anak-anak muda ini diperlakukan seperti itu. Mereka mau dibungkam, terus diperlakukan dengan dilecehkan, kemudian seperti hidung anak saya juga sampai bonyok, kepalanya juga ditendang gitu. Ya, sebagai aparat harusnya mereka berlaku bukan memberikan tindakan kekerasan seperti itu. Karena setahu saya aparat adalah pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru memberikan kekerasan kepada anak-anak kita. Dan saya rasa juga seluruh orang tua, ibu-ibu maupun bapak-bapak di seluruh Indonesia ini tidak setuju ketika anak-anak ini diperlakukan dengan kasar. Jadi mohon aja ketika ada demo, mohon kepada para aparat untuk memperlakukan anak-anak ini lebih manusiawi. Ibu Macica tidak keberatan kalau satu saat nanti anak Ibu Iqbal akan turun berdemo lagi misalnya? Tidak keberatan, tapi ketika saya justru mendukung
Mendukung bukan hanya Iqbal, saya juga mendukung seluruh anak mahasiswa, siapapun kita, rakyat Indonesia. Ketika kita melihat sesuatu ketidakadilan di Republik ini, kita kan punya hak. Kita yang memilih, kita juga punya hak untuk menurunkan pemerintahan yang tidak layak. Terakhir Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan untuk pemerintahan ini? Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa banyak ketidakadilan yang terjadi saat ini. Salah satu contoh, kami anak-anak kami semuanya kan setengah mati belajar. Mereka memperjuangkan bagaimana mereka mengikuti pendidikan, menjadi seorang intelektual. Tapi ketika jadi anak pejabat tidak perlu melewati itu. Mereka karena ada pejabat bisa jadi bupati, banyak orang yang bisa jadi wapres, bisa jadi pejabat, karena dia anak pejabat. Tapi coba kalau dia anak-anak dari rakyat biasa, nggak akan bisa mungkin melakukan itu. Dan anak Ibu adalah anak mantan pejabat? Anak saya beda, anak saya besarkan dengan sendiri. Ya. Saya tidak pernah menjual nama besar ayah Iqbal, dan Iqbal juga tidak pernah menggunakan nama besar ayahnya. Saya bertemu Iqbal pada waktu di pengadilan, pada waktu saya memperadilankan kasus yang menimpa pada saya. Ya. Iqbal, saya ingat, memperkenalkan diri kepada saya. Ya. Ia dari LBH, dan ia tidak membawa nama ayahnya. Ya. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono, orang yang sangat perkasa pada era Orde Baru yang merupakan kawan dekat dari Presiden Soeharto kala itu. Luar biasa Iqbal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, peringatan darurat nyaring di hampir seantero negeri. Luapan kemarahan tak lagi terbendung ketika rakyat melawan oligarki. Berjuang demi konstitusi meski ada pula bumbu yang namanya jet pribadi dan bahkan roti. Kelompok masyarakat sipil beraksi atas nama demokrasi. Mahasiswa, guru besar, selebritas, musisi, komika, para tokoh, para kaum kelas menengah yang awalnya dikenal apatis politik, kini ikut turun ke jalan. Sudahkah demokrasi kita benar-benar terselamatkan? Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa. Rakyat Bersuara berikutnya.